Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Sri Oktaria, NIM L1A1 19121 dari R001 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Model alometrik adalah model regresi yang menyatakan hubungan antara ukuran atau pertumbuhan dari salah satu komponen individu pohon dengan keseluruhan komponen dari individu pohon tersebut. Biomasa adalah total berat kering dari vegetasi dinyatakan dalam kilogram atau ton. Stok karbon adalah karbon yang tersimpan dalam biomasa atau ekosistem hutan. Prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan. 1. Ketentuan. Ketentuan yang diperhatikan dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendugaan biomasa dan stok karbon hutan adalah sebagai berikut. 1. Pedoman ini digunakan untuk melakukan pendugaan biomasa dan stok karbon terhadap objek berupa individu pohon ataupun tegakan pohon. 2. Objek dapat dipilih berdasarkan satuan jumlah pohon, satuan luasan, dan atau tipe ekosistem hutan. Untuk mendapatkan hasil pendugaan biomasa dan stok karbon hutan diperlukan data dasar berupa jenis pohon, diameter setinggi dada dan tinggi pohon, serta informasi letak atau lokasi di mana objek tersebut berada. Model alometrik yang belum tercakup dalam pedoman ini dapat digunakan sepanjang memenuhi keindahan ilmiah. 2. Proses pendugaan. Proses pendugaan biomasa dan stok karbon hutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Persiapan. Persiapan ada terbagi menjadi dua, yaitu 1. Tentukan objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya yang mencukup. 2. Siapkan seluruh data dan informasi berkaitan dengan objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya tersebut. B. Pemilihan data dasar. Terdapat 4 kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar, yaitu 1. Tersedia data jenis pohon, diameter pohon, dan tinggi pohon. 2. Tersedia data jenis pohon dan diameter pohon. 3. Tersedia data diameter pohon dan tinggi pohon. 4. Tersedia data diameter pohon saja. C. Pemilihan model alometrik ada 3, yaitu 1. Tersedia model alometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada dan pada lokasi objek dan berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. 2. Tersedia model alometrik volume pohon yang sesuai dengan objek atau ekosistem hutan tempat objek berada pada lokasi objek dan berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. 3. Tidak tersedia model alometrik biomasa pohon maupun model alometrik volume pohon. D. Pendugaan biomasa. Prosedur penggunaan model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan yang terdapat dalam monograf. Model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam rangka pendugaan biomasa. Ada 7 pendekatan utama dalam memilih model alometrik untuk pendugaan biomasa, yaitu pendekatan 1 digunakan apabila model alometrik biomasa pada pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tersedia. Pendekatan 2 digunakan apabila model alometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak atau belum tersedia, tetapi model alometrik biomasa pada pohon untuk jenis atau tipe ekosistem tersebut mudah
sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain. Pendekatan 3 digunakan apabila model alometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem tertentu tidak atau belum tersedia, baik di lokasi tersebut maupun di lokasi lain. Tetapi model alometrik volume pohon yang spesifik untuk jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga sudah dikembang di lokasi tersebut. Pendekatan 4 digunakan apabila model alometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak atau belum tersedia, tetapi model alometrik volume pohon untuk jenis atau tipe ekosistem tersebut sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain. Pendekatan 5 digunakan apabila model alometrik biomasa maupun model alometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga tidak atau belum tersedia, tetapi tersedia data tinggi selain diameter dari hasil pengukuran atau inventarisasi pohon dalam tegakan. Pendekatan 6 diduga apabila tersedia kondisi yaitu tidak tersedia model alometrik biomasa pohon untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga, tetapi tersedia model alometrik volume atau data tinggi selain diameter yang akan dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon dan tipe ekosistem yang akan diduga. Dan tersedia data berat jenis kayu, tetapi tidak tersedia dengan data BEF pohon. Pendekatan 7 digunakan apabila terdapat kondisi tidak tersedia model alometrik biomasa pohon untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga, tetapi bersedia model alometrik volume atau data tinggi selain diameter yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon dan tipe ekosistem yang akan diduga, dan tidak tersedia nilai berat kayu baik untuk spesifik jenis atau kelompok jenis yang akan diduga. Perhitungan stok karbon. Pendugaan stok karbon berdasarkan biomasa dibutuhkan nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon. Dirumuskan yaitu stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali biomasa. Konversi stok karbon ke CO2 ekuivalen dapat menggunakan perbandingan massa atom relatif C12 dengan massa molekul relatif CO244. Dirumuskan yaitu CO2 ekuivalen sama dengan 44/12 dikali stok karbon.